Oke, kali ini kita akan membahas sebuah gagasan yang bisa dibilang telah membentuk peradaban selama ribuan tahun dan sampai sekarang pun masih jadi topik yang sangat hangat. Khilafah. Kita akan coba urai sejarahnya, kenapa bisa runtuh, dan seperti apa gagasan untuk membangkitkannya kembali, semuanya berdasarkan analisis dari Dr. Muhammad K. Sadid. Baiklah, mari kita mulai dengan satu angka yang luar biasa ini, 1.300 tahun. Menurut sumber yang kita kaji, khilafah itu bukan sekedar negara atau kekuasaan yang sebentar. Bukan. Ini adalah sebuah peradaban yang bertahan lebih dari 13 abad. Coba bayangkan, itu lama sekali. Dan penulis menyajikannya bukan cuma sebagai entitas politik loh, tapi lebih dari itu. Sebagai pusat kemajuan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan sosial yang diklaim membawa zaman keemasan bagi hampir 2/3 dunia pada masanya. Nah, jadi mari kita coba selami lebih dalam. Apa sih yang digambarkan teks ini sebagai zaman keemasan? Dan seperti apa puncak kekuasaannya, terutama di bawah Khilafah Utsmaniyah? Jadi sejarah panjang ini menurut sumbernya dibagi ke dalam 4 periode besar. Nah, puncaknya itu ada di era Utsmaniyah, yang kata penulisnya, di bawah kepemimpinan Sulaiman Al-Qanuni, itu jauh melampaui negara-negara Eropa dalam banyak hal. Tapi ya itu, semua ada pasang surutnya. Kekuatan besar ini akhirnya merosot sampai dapat julukan The Sick Man of Europe sebelum akhirnya resmi dibubarkan pada 3 Maret 1924. Pertanyaannya, kok bisa runtuh? Nah, penulis menunjuk pada serangkaian penyebab yang cukup kompleks. Menurut teks ini, keruntuhan itu terjadi dari dua arah atau dua front. Dari dalam ada masalah kayak pemahaman Islam yang melemah, adopsi hukum sekuler dari Barat, sampai munculnya nasionalisme. Nah, kalau dari luar, tekanannya juga nggak kalah besar. Ada konspirasi asing, serangan militer dari kekuatan seperti Inggris, Prancis, dan Rusia. Dan kutipan ini, ini sering banget dipakai untuk menggambarkan poin penulis tentang motif eksternal. Ini dianggap sebagai bukti adanya semacam dendam historis dari kekuatan Barat terhadap dunia Islam. Oke, setelah runtuh, ceritanya belum selesai. Teks ini justru berargumen bahwa mendirikan kembali khilafah itu bukan sekedar ide politik biasa. Bukan, tapi ini adalah sebuah kewajiban inti, kewajiban suci dalam agama bagi umat Islam. Untuk mendukung klaim sekuat ini, penulis mengutip apa yang disebut sebagai konsensus ulama. Mulai dari 4 imam mazhab, ijma' sahabat, sampai ulama-ulama besar dari zaman klasik hingga modern. Jadi, ini bukan sekedar pendapat pribadi. Nah, ini yang menarik banget. Lihat istilah yang dipakai untuk menggambarkan kewajiban ini. Teks ini menyebutnya Taj al-Furud, atau mahkota segala kewajiban. Artinya, posisinya itu ditempatkan di atas kewajiban-kewajiban individu lainnya. Penting banget kan? Penulis juga menekankan betapa mendesaknya hal ini. Kenapa? Karena umat Islam, katanya, sudah hidup tanpa khilafah selama lebih dari 100 tahun. Padahal, menurut konsensus sahabat yang dikutip, kekosongan kepemimpinan itu maksimal hanya boleh 3 hari saja. Wah, jauh banget ya bedanya. Jadi, pertanyaannya sekarang, gimana caranya? Apa ini cuma wacana? Ternyata tidak. Teks ini menjabarkan sebuah metode yang sangat spesifik. Ada 3 tahap yang katanya meneladani metode perjuangan Nabi Muhammad. Oke, jadi ini dia metodenya. Ada 3 tahap. Pertama, kaderisasi, yaitu membentuk semacam kelompok inti yang solid dan paham betul ideologinya. Kedua, berinteraksi dengan umat, turun ke masyarakat, membangun kesadaran dan dukungan publik. Dan tahap ketiga, yang paling krusial adalah talab an-nusrah, yaitu mencari dukungan dari pihak-pihak yang punya kekuasaan real, misalnya militer, untuk melakukan serah terima kekuasaan. Dan di bagian akhir, teks ini menyajikan sebuah visi masa depan. Visi yang optimis tentang apa artinya jika khilafah ini kembali, tapi di saat yang sama juga sudah siap mengantisipasi bakal ada perlawanan. Sumber ini memprediksi, bisa ditebak, setiap upaya untuk membangkitkan khilafah pasti akan dilawan habis-habisan. Caranya, dengan sengaja diberi label-label negatif seperti terorisme atau radikalisme oleh kekuatan-kekuatan global. Tapi sebaliknya, penulis melukiskan gambaran yang sangat berbeda. Khilafah di masa depan ini digambarkan sebagai mercusuar kemajuan dan keadilan, yang katanya bisa menyelesaikan banyak masalah umat Islam hari ini dan pada akhirnya membawa stabilitas bagi dunia. Jadi, kita sudah melihat sebuah narasi yang lengkap ya.
dari masa lalu yang gemilang, kejatuhan yang dahsyat, sampai sebuah rencana kebangkitan yang detail. Nah, ini semua membawa kita pada sebuah pertanyaan penutup yang penting, seperti yang bisa Anda lihat. Dalam konteks dunia modern abad ke-21, pertanyaan-pertanyaan apa saja yang muncul dari sebuah visi seperti ini? Terima kasih sudah menyimak.